1984. Saya masih muda, kata orang sini, masih langsing gitu. Masih langsing? Dari Jakarta 1 jam, iya. Kita masih ketemu laut yang biru, Pak, yang Kanergano. Wisata konservasi. Sekali melangkah 1000 manfaat. Wah, ini menarik Sobat Seribu. Wah, dekade Taman Nasional Kepulauan Seribu. Ngobrol Seribu, ngobrol santai Sobat Seribu, santai. Sobat Seribu yang berbahagia, saat ini di edisi perdana Ngobrol Seribu kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Gus Minardi, Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Apa kabar Pak Gus? Alhamdulillah, kabar baik. Baik Pak Gus, ini kita ngobrol santai nih. Mungkin Bapak punya cerita menarik nih tentang Taman Nasional Kepulauan Seribu. Ya, kita tahu nih jejak Pak Gus di Pulau Seribu itu sudah sejak lama. Sejak mulai kapan Pak di Taman Nasional Seribu itu Pak? Jadi kalau cerita ini mungkin sangat lama ya, dari tahun 1984. Saya masih muda, kata orang sini, masih langsing gitu. Masih langsing? Dulu fotonya banyak baju hijau, pakai baju hijau. Pakai baju hijau. Jadi sebagai apa Pak dulu? Jadi masuk saya itu sebagai Polhut, Polisi Kehutanan, kalau dulu namanya masih Polsus Pak. Masih Polsus. Kemudian Polsus rubah Kehutanan. lagi menjadi Jagawana. Jagawana. Terus rubah lagi sekarang jadi Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan. Nah, tentu sangat perjalanan yang sangat panjang dan menarik kalau diceritakan Pak. Mungkin ya perlu waktu lama khusus cerita ini. Tapi bagaimana Pak dari mulai awal dulu mulai kerja, kebayang nggak Pak kalau sampai sekarang bisa jadi pucuk pimpinan di Taman Nasional jadi kepala balai ini? Iya, ya itu. Jadi prinsipnya kita itu bekerja apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen adalah diantaranya kerja ikhlas. Tidak usah mengharap sesuatu. Pokoknya kita kerja, visi kita ke depan juga jelas. Nanti itu akan timbul dengan sendirinya. Tidak ada terbayang sama sekali ya bahwa saya akan jadi kepala balai, karena ceritanya itu sangat panjang sekali seperti Pak Yohanes sampaikan tadi. Namun semua itu sudah memang kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Ya Pak, kita syukuri. Kita syukuri. Nah, kembali ke Taman Nasional ya Pak. Tentu Sobat Seribu juga ingin tahu nih Pak, betapa pentingnya ekosistem Kepulauan Seribu sehingga dijadikan Taman Nasional. Kira-kira apa saja Pak yang jadi kunci ini Pak di Taman Nasional Seribu? Jadi memang unik ya di Taman Nasional Kepulauan Seribu ini, selain memang keanekaragaman jenis biotanya yang begitu lengkap, kemudian keindahan alamnya juga sangat dulu terkenal jadi tempat wisata Pak ya. Jadi ini memang barangkali sulit lah kita menemukan suasana seperti di Taman Nasional Kepulauan Seribu ini, sehingga pemerintah itu pertama menunjuk ya Pak 1995 itu sebagai Taman Nasional, kemudian ditetapkan tahun 2002 ya. 2002. Karena apa? Karena apa itu Pak Yohanes ditetapkannya? Karena memang Kepulauan Seribu ini mempunyai 4 nilai penting terutamanya. Alasan jadi Taman Nasional. Alasan jadi Taman Nasional yaitu Kima Raksasa. Jadi waktu saya kesini itu banyak sekali Pak Yohanes, itu tahun 84 Kima itu sangat banyak di pinggir-pinggir itu sudah bisa kita temui. Nah, itu. Kemudian yang kedua penyu sisik. Ini penyu sisik ini juga merupakan ciri khas di sini. Itu yang merupakan yang dominan adalah dari sekian banyak jenis penyu itu adalah penyu sisik. Kemudian mangrove. Pak Yo, kalau cerita mangrove ini agak menarik tentunya ya. Dulu kalau kita ke Pulau Seribu, khususnya ke Pulau Pramuka, itu yang kita lihat hanya 2 pohon Pak Jo. Ada di ujung timur dan sebelah barat atau selatan ya.
Ya. Tapi sekarang dengan program dari Taman Nasional Kepulauan Seribu di Pramuka ini sudah sangat rapat dengan metode yang dimiliki oleh Taman Nasional, namanya metode rumpun berjarak. Metode tanamnya rumpun berjarak. Rumpun berjarak, ya itu penemunya adalah dari Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu terumbu karang. Tentu saja ya. Pasti jadi wisata. Itu. Nah, tentu Sobat Seribu, kalau Kepulauan Seribu selain melihat penting tadi itu, tentu yang lain Pak dicari ya, apa kekinian. Nah, program-program unggulan dari Taman Nasional apa nih Pak? Dari Taman Nasional, mengelola Taman Nasional Pulau Seribu ini ya supaya lebih menarik gitu. Iya. Ya, jadi yang pertama tentu saja ini bersama teman-teman kita rancang podcast kita ya, yang hari ini juga sudah terlihat itu, yang kita namakan adalah Ngobras Seribu. Keren itu ya. Ngobrol santai, Sobat Seribu. Sobat Seribu. Ini salah satu program unggulan karena apa Pak Jo ya, sehebat apapun kita sudah bekerja, kalau tanpa diketahui oleh pihak luar, apa yang kita kerjakan ini kurang dikenal. Ya, alangkah ironisnya Pak Jo, kalau di daratan Jakarta, di kota Jakarta sampai tidak tahu bahwa di kota Jakarta ini ada Taman Nasional ya. Makanya ini kita perjalanan dari Jakarta 1 jam, kita masih ketemu laut yang biru, yang menawarkan keindahan bawah laut. Jadi ini Pak Jo, ada kan sampai kalau shell-nya itu kan biru katanya, lautku, karena memang biru lautnya di sini. Lanjutkan lagi Pak, yel-yelnya Pak. Iya, jadi ada yel ini kalau kumpul-kumpul kita wajibkan untuk meneriakkan yel karena ada maknanya sangat dalam Pak. Jadi yelnya itu kalau saya nanti kita coba ya Pak ya. Kalau saya bilang biru, nanti yang lain lautku. Kemudian kalau hijau, Pulau Seribu, surga. Iya, kita coba ya Pak ya. Boleh, iya. Kita coba dengan semangat. Sobat Seribu, inilah yel-yel dari Taman Nasional Pulau Seribu. Iya, ya. Saya teriakkan biru, lautku, hijau, pulauku, Pulau Seribu, surgaku. Iya, makasih Pak Jo. Jadi Pak Jo, dari tiga kalimat ya, biru lautku, hijau pulauku, Pulau Seribu, surgaku, itu maknanya sangat dalam. Kalau dikupas nggak cukup Pak Jo. Iya, waktunya nggak cukup, banyak sekali. Baik Pak, nyambung lagi tadi Pak tentang program unggulan. Ya, tentu mungkin yang ramai saat ini lah sejak dibuka masa pandemi ini adalah wisata. Betul. Iya. Kira-kira wisata di sini apa sih Pak menarik Pak? Jadi apa sih manfaat yang didapat oleh pengunjung kalau ke Kepulauan Seribu ini, khususnya ke Taman Nasional? Iya. Ke Taman Nasional kalau wisata selam dimanapun, Taman Nasional Laut itu sudah tidak aneh ya. Kalau terumbu karangnya mungkin bagus juga, itu sudah hal biasa. Tapi ada di sini program yang kita namakan adalah wisata konservasi. Sekali melangkah 1000 manfaat. Wah, ini menarik Sobat Seribu. Ini sangat menarik, artinya slogan Pak Agus nih bisa jadi tag nih. Sekali melangkah 1000 manfaat. Perlu kita kupas Pak? Mungkin sedikit saja Pak. Iya. Di mana sekali melangkahnya itu dan di mana 1000? Iya. Mendapat 1000 manfaat. Iya. Jadi begini Pak Jo, begitu kita melangkahkan kaki dari rumah ya, dari Jakarta maupun kota-kota lain untuk menuju ke Taman Nasional Kepulauan Seribu, itu sudah akan mendapatkan 1000 manfaat. Di antaranya apa Pak Jo? Antaranya kami di sini wisata konservasi, ada penanaman mangrove. Penanaman mangrove. Iya, jadi tidak hanya melihat Pak ya? Oh, nggak hanya melihat. Tapi ikut melakukan. Betul, nanti bahkan dia ajari untuk karena tadi itu Pak, cara nanamnya juga sangat unik ya. Betul, karena rumpun berjarak. Rumpun berjarak ini bisa jadi andalan juga. Jadi di sini. Nanti diajari cara persemaiannya, kemudian menanamnya ya, metodenya seperti apa tadi, yang rumpun berjarak itu baru satu mangrove. Kemudian manfaat dari mangrove sangat banyak sekali. Manfaat mangrove-nya sendiri. Sekarang masyarakat bisa merasakan Pak Jo. Selain untuk wisata, menahan abrasi, ini juga bisa untuk berkembang biaknya kepiting bakau. Wah, memang Pak, jadi habitat kepiting. Habitatnya kepiting, itu baru dari mangrove.
Pak Jo, belum dari karang, belum dari lamun. Untuk karang bisa juga gitu Pak? Bisa pengunjung juga. ikut menanam gitu, Iya. tidak hanya melihat ya. Bahkan gini, kalau untuk karang kami bekerja sama dengan masyarakat, jadi kami tidak termasuk mangrove pun dengan masyarakat Nah, kami kembali yang tadi itu Pak, pelibatan masyarakat. pelibatan ya. masyarakat, yang masyarakat kita jadikan subjek ya, jadi Subjek. bukan menonton Masyarakat saja. sebagai penonton. Baik, bagus. Yang menarik itu tadi sekali melangkah Seribu manfaat. seribu manfaat. Jadi emang ini yang jadi yang perlu Sobat Seribu ketahui ya kalau ke Pulau Seribu. Jadi carilah informasi yang cukup lah sehingga waktu kesini bisa mendapatkan betul-betul 1000 manfaat itu. Kalau kita pas tidak cukup Pak waktunya. Tidak cukup ya. Oke Pak, selain tadi itu kesan Bapak selama bekerja di sini, kemudian program unggulan, nah ada lagi apa yang sampaikan di Ngobras Perdana ini Pak? Iya. Ya mungkin Sobat Seribu pengen Iya. tahu Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan Pak Jo bahwa Taman Nasional Kepulauan Seribu itu ditetapkan menjadi Taman Nasional adalah tahun 2002. 2002. Artinya apa Pak Jo tahun 2022 ini? Berapa tahun usianya? Berarti 20 tahun Pak. 20 tahun. 20 tahun. Iya. Berarti kita namakan sekarang dalam ulang tahun yang ke 20 tahun 20 ini tahun ini. kita namakan yaitu 2 dekade Taman Nasional Kepulauan Seribu. Ya, Sobat Seribu 2022 ini Taman Nasional Seribu 20 tahun. 2 dekade Taman Nasional Seribu. Nah, dalam rangka ulang tahun ini apa nih Pak? Biasanya ulang tahun kita riuh rendah. Pastinya begitu ya. Ada program apa ya dalam rangka ulang tahun ini Pak? Iya, jadi nanti beberapa hari ini akan kita luncurkan logo kita. Ada logo khusus Pak? Logo khusus Logo untuk khusus. 2 dekade Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nanti bisa kita ketahui. Kemudian ini bukan hanya dimeriahkan pada hari puncaknya nanti, ulang tahunnya itu tanggal 13 Juni. 13 Juni. 13 Juni. Jadi kalau 13 Juni 2022 nanti adalah ke 20 tahun. Itu puncaknya di situ. Puncaknya kita Tapi itu ada perjalanannya perjalanan itu. road to 2 dekade Taman Taman Nasional. Sobat Seribu ini sangat menarik ya. Jangan ketinggalan, kita pantau apa aja nih kegiatannya selama menjelang ulang tahun 2 dekade Taman Nasional Pulau Seribu. Baik Pak Agus, mungkin Sobat Seribu pengen tahu nih Pak, harapan-harapan Bapak nih Pak untuk Taman Nasional Pulau Seribu, ya, masyarakat dan mungkin untuk Sobat Seribu yang akan berkunjung ke Taman Nasional Pulau Seribu. Ya Pak Jul, jadi untuk masyarakat ya, bahwa keindahan alam kita ini kalau tanpa campur tangan dari kita semua, khususnya masyarakat di sekitar ini, nanti lambat laun akan rusak. Maka dari situlah dengan 10 cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia yang diprakarsai atau yang ide dari Pak Dirjen kita, Bapak Wiratno, salah satunya adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek. Ya, dari sini memang keterlibatan masyarakat sangat kita harapkan, dan ini sudah jalan Pak Jo, sudah mulai kegiatan wisata konservasi tadi dilakukan oleh masyarakat, penanaman mangrove, kemudian penanaman lamun, kemudian juga terumbu karang untuk transportasinya. Kemudian untuk Sobat Seribu yang belum Sobat Seribu nih, pernah apalagi ya, penasaran tentunya ya. Jadi di sini itu tadi itu saya bilang, sudah saya sampaikan, sekali melangkah ke Taman Nasional Pulau Seribu akan mendapatkan 1000 manfaat ya. Sekecil apapun yang Sobat Seribu lakukan untuk alam ini, insya Allah sangat bermanfaat bagi kami dan bagi lingkungan semua. Baik, terima kasih bagus, menarik sekali Sobat Seribu. Siapkan langkah Sobat Seribu untuk mendapatkan 1000 manfaat. 1000 manfaat. Mudah-mudahan juga mendapatkan 1000 kisah di Pulau Seribu. Baik Pak Kus, mungkin ngobrol santai kita cukup sekian dulu. Mungkin akan disambung dengan ngobrol santai di lain kesempatan. Sobat Seribu, nantikan Ngobras Seribu, ngobrol santai Sobat Seribu santai.